juga, psikologi petani juga. Jadi konsep marketingnya juga harus kita pahami. Jadi petani itu selama ini dia megang pupuk yang 50 kilo ya, yang karungnya 50 kilo. Sekarang kita hadapkan dengan karungan yang 10 kilo kan. Nah, di Ya. sini kemampuan Anda bagaimana membuat head to head-nya nyambung ya. Karena 50 kilo dengan 10 kilo itu Pak Wawan kira-kira imbang nggak? Ya, Nggak jauh imbang ya. ya? Ya. Jauh Pak, masih kita dianggap sepele oleh mereka. Betul. Karena 50 kilo itu 5 kalinya dari yang pupuk kita, lebih besar, lebih berat gitu loh. Makanya di sini kemampuan teman-teman dalam memiliki argumen. Argumennya itu apa? Ya, argumennya itu di saat mereka menyatakan itu, pupuk yang lain itu butiran 2 kilo per batang. Tapi tingkat penguapannya ya itu bisa mencapai 60%. Ya 50%. Jadi kalau Anda bagi 2 kilo dalam satu pokok sawit itu yang terserap ya mungkin cuma 40%-nya. Ya kurang lebih ya kira-kira 800 gram atau kalau 50%-nya kurang lebih di 1 kilo. Mubazir. Nah, daripada Anda mubazir, mending pakai yang bentuk bubuk. Anda kasih setengah kilo atau 750 gram tapi semuanya terserap. Nah, Bapak mau buang duit 1 kilo atau nggak mau buang duit? Lumayan loh Pak. Kadang-kadang saya hitung angka-angka seperti yang tadi, yang produk DGW tadi. Dia punya harga dari Jawa Timur itu 690.000. Ya, 690.000 per karung 50 gram, ya 50 kilo. Per batangnya 2 kilo. Ya, sampai 3 kilo, 3,5 kilo. Nah, kalau kita bagi anggap 2 kilo saja, mereka melakukan takaran pemupukannya, berarti kan 25 batang itu, Pak. Ya, coba kawan-kawan boleh buka kalkulatornya. 690.000 punya per kilonya, per batangnya. Tadi kan 50 kilo dibagi 2 kilo ya. Berarti 25 batang ya, yang satu karung itu. Diulangi, Ini 690.000. 690.000 dibagi dengan 25. 27.600. 27.600. Nah, sekarang kita berbicara agro sawit. Harga kita berapa CH? 4.750 ya. 4.750 kan dapat 16 karung ya, Pak. Ya. Dapat 16 tak. Berarti kan kita hitung-hitung hampir 296.000 ya. Anggap saya bulatkan 300.000 ya. Ya, 300.000 lah. Masa nggak pede? Orang harganya 690 kita dibulat-bulatkan ke 296, bulatkan aja ke 300, oke ya? Kita ya betul. Terus 300.000 itu satu batangnya kan setengah kilo, Pak. Ya. Berarti kita bagi ya, 300.000 dibagi 20. Apa itu? 15.000. 15.000 ya, Pak? Ya. Nah, ketemu kan? Jadi kita mempengaruhi mereka gampang. Bapak beli 690.000 per batangnya Pak 27.600. Tapi Bapak beli pupuk saya nggak ada penguapan, per batangnya cuma 15.000. Ajak berhitung. 26.700 dikurang dengan 15.000 berapa itu? Berhitung. Ayo sama-sama kita ngitung. Nggak apa-apa ya, saya libatkan teman-teman semua. Nggak apa-apa. Biar kita sama-sama. 12.500 efisiensinya. 12.500. Berapa? 12.600 ya? Ya, betul. 27.500 dikurangi 15.000. 12.500. Nah, 27.600 dikurang dengan 15.000, 12.600 per batang. Sekarang kita kali 1 hektar itu 125 batang. Berapa itu? 1.847.000. 600 dikali 125. 1.575.000 itu Pak hematnya, duit yang nggak dipakai oleh mereka untuk membeli pupuk kita. Jadi setiap 1 hektar mereka bisa menyimpan uang 1.575.000. Sekarang mereka punya kebun 20 hektar. Coba dikali Pak. Dikali 20. 31 juta. Mereka bisa menyimpan uangnya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus kuasai. Jadi jangan bicara basic, bicara reguler, bicara priority. Petani butuh hitung-hitungan konkret. Nah, di saat itu Anda harus memiliki kalkulator. Anda bisa menghitung dengan cara yang head to head yang benar. Yang lain di atas rata-rata, harganya kita di bawah itu. Lumayan Pak. Hemat yang tadi 12.600 ya kan? Kurang lebih seperti itu, kawan.
selama ini Pak Firdaus menjual dengan harga apa ini biasanya? Supaya diketahui mitra juga nih. Apakah Saya, dimasukkan ke sistem atau seperti apa? iya dong Pak, iya dong. Pak Febrian bisa cek itu ID saya. Itu Pak Tommy bisa cek itu putaran omset di ID stokis saya. Ya kan? Saya ini anti undercutting price. Ya. Barang kita ini barang mahal, Pak. Ya kan? Masa barang mahal kita jual murah? Ya kan? Kenapa saya bilang saya melakukan dengan cara bersistem? Terbukti dua luxury di tangan saya, Pajero 4, Mobilio 12, mobil motornya 23 gitu loh. Ya kan, kita sangat anti. Masa orang dagang itu Pak nggak pernah mau untung. Balik modal aja itu masih rugi Pak. Kalau mau dagang yang kaya ya dagangnya harus untung gitu loh. Kita masukkan ke sistem. Cuma, nah ini yang perlu kawan-kawan pahami. Waktu kita berdiskusi dengan petani, waktu kita berbicara dengan petani, jangan berbicara tentang postingan. Di saat kita berbicara dengan petani, kita bicara jualan, bagaimana barang kita ini terjual gitu loh. Ya, kalau kita buat hitung-hitungan, misalnya 1 hektar itu kurang lebih 6 karung pupuk NPK agrosawit. Mereka butuh misalnya untuk 10 hektar. Ya kan, mereka butuh 10 hektar berarti 60 karung, 60 pipi. Anda jangan paksakan, Pak, ini harus ada paket. Paketnya harus 7. 7 dikali 16 berapa itu, Pak? Itu. 7 dikali 16. 112. Mereka maunya 60. Anda memaksakan 112, nggak jadi barang itu. Nanti 60 ini Anda terima dulu. Nah, ini hal yang harus dikuasai. Terima dulu 60 ini, 10 hektar ini duitnya. Nanti akan terjadi peningkatan kalau Anda lakukan postingan. Jadi waktu kita dapat omset 60 tadi, kalau kita bagi coba 60 dibagi 16. Itu dapat omsetnya poinnya 3,5 poin. Poin aja di input dulu, yang saya pending. Gitu loh. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, meja kita waktu ketemu dengan petani itu meja prospek. Meja prospek itu bagaimana melahirkan closingan. Bukan meja MLM. Meja MLM-nya nanti kalau Anda udah pulang ke hotel, Anda input. Ya kan? Tetap kita masukkan dia ke sistem. Karena apa? Kalau Anda tidak memasukkan dia ke sistem, atau kita tidak mendaftarkan dia di ID, suatu saat barang ini bagus, tetangga dan keluarga dia datang dari daerah lain, mereka didaftarkan, kita yang rugi. Kita cuma dapat omset sekali, padahal dia mupuk sampai 25 tahun, 30 tahun ke depan. Kita kepengen dapat repeat order, kita juga kepengen merasakan yang namanya passive income dari petani itu. Itu kalau satu petani. Kalau 20, 50, 100, 1.500 petani, mereka semuanya jadi omset kita, mereka semuanya member kita, ya udah gitu loh. Saya Pak nggak banyak pelaku, ya saya nggak banyak leader di tim saya banyak orang-orang organik, petani-petani biasa, tapi mereka melahirkan omset. Karena saya nggak mengajarkan cara-cara MLM-nya, saya mengajari bagaimana cara transaksi saja. Mereka punya komisi tetap masuk ke rekeningnya, mereka dapat motor tetap bisa diklaim, tapi kita buat cara yang sedikit berbeda. Kita berdagang, kita bukan dengan pola seminar, kita bukan dengan pola yang lain-lain gitu loh. Tetapi endingnya apa? Bagaimana lahir transaksi saja, dan kita amanah. Petani nyetor uang, dia dapat pupuk, dia dapat ID, terakumulasi, terkumpul 100 kiri 100 kanan atau 200 poin atau 200 paket, dia dapat motor dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh mereka, bukan bahasa yang mereka kurang simpatik gitu loh. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh ya, jadi Pak Firdaus intinya semua